teman-teman, perkenalkan, saya Aninda Fauzia Oktaviani dari kelompok 7 beserta teman-teman saya Wahyu Nimas Luna, Ima Pramita, Aulia Rizky Nugraini, dan Arum Pelitasari akan memaparkan mengenai proses dan jenis-jenis membaca. Menurut Anderson, membaca adalah suatu proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis. Proses membaca terdiri dari bagaimana proses membaca dan jenis proses membaca. Proses pertama dalam proses membaca adalah proses mata terangsang oleh bacaan atau mata mencari rangsangan yang berbentuk tulisan. Proses yang kedua adalah saat yang ada di mata menerima rangsangan melalui mata. Syaraf menyampaikan rangsangan kepada otak merupakan proses ketiga. Proses keempat adalah otak memproses rangsangan tersebut dalam bentuk pemahaman atau justru otak menafsirkan rangsangan yang diterimanya. Proses terakhir adalah otak merespon informasi untuk dikritisi secara aktif dan secara pasif. Membaca sebagai proses dibagi menjadi 6, yaitu 1. Sebagai proses sensori, 2. Proses perseptual, 3. Proses psikologis, 4. Proses perkembangan, 5. Proses perkembangan keterampilan, dan 6. Proses penyimpanan informasi. 1. Membaca sebagai proses sensori. Pembaca menerima rangsangan yang berupa simbol-simbol tulisan. Pembaca membedakan secara visual di antara simbol-simbol grafik, yaitu huruf atau kata. 2. Membaca sebagai proses perseptual. Pembaca tidak memperoleh makna dari lambang-lambang tertulis, namun pembaca membawa makna atau memberi makna pada lambang-lambang tersebut berdasarkan kesepakatan pengalaman yang dimilikinya. Membaca sebagai proses yang ketiga adalah membaca sebagai proses psikologi. Membaca melibatkan unsur psikis atau mental dalam memahami suatu informasi. Unsur psikologi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal pembaca. Dan yang keempat adalah membaca sebagai proses perkembangan. Membaca sebagai proses perkembangan mengandung makna bahwa membaca itu pada dasarnya merupakan suatu proses perkembangan yang terjadi sepanjang hayat seseorang. Kita tidak tahu secara pasti kapan perkembangan seseorang akan mulai dan berakhir. Selanjutnya adalah membaca sebagai proses perkembangan keterampilan. Pembaca menerapkan seperangkat keterampilan yang memiliki sifat objektif, berlarut fun dalam menggeneralisasikan setelah membaca. Dan yang terakhir adalah membaca sebagai proses menyiapkan informasi. Pembaca menyiapkan informasi yang telah diterima pada suatu saat dibutuhkan untuk dikeluarkan atau direktrieve. Retrieval adalah suatu proses peristiwa mental dalam mengumpamakan atau memproduksi kembali apa yang tersimpan dalam memori. Wujudnya berupa informasi, simbol, pemahaman, dan perilaku tertentu sebagai respon atau stimulus yang sedang dihadapinya. Aspek-aspek membaca. 1. Aspek sensorik adalah kemampuan untuk memahami simbol-simbol tertulis. 2. Aspek efektif atau aspek emosional adalah aspek yang didapat dari pengalaman pribadi, sikap orang tua, guru, dan kelompok yang mendukung terhadap aktivitas yang diminati. Yang ketiga, aspek skemata adalah salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan membaca. Skemata merupakan struktur pengetahuan abstrak yang disimpan secara hierarkis dalam otak. Yang keempat, aspek perseptual adalah proses mengasosiasikan makna dan interpretasi berdasarkan pengalaman tentang stimulus atau lambang serta respon yang menghubungkan makna dengan stimulasi atau lambang tersebut. Jenis-jenis membaca ditinjau dari segi terdengar tidaknya suara si pembaca pada waktu membaca. Pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan proses mengomunikasikan isi bacaan dengan bersuara kepada orang lain. Tujuan utamanya membaca nyaring adalah untuk mengomunikasikan isi bacaan kepada si pendengar. Dan organ yang digunakan ketika membaca menyaring adalah mulut dengan mata. Yang kedua adalah membaca dalam hati.
Membaca dalam hati hanya menggunakan ingatan visual. Dalam hal ini yang aktif adalah mata seperti pandangan, penglihatan, atau ingatan. Hal ini karena kegiatan membaca dalam hati tidak menggunakan aktivitas fisik yang menghasilkan produk dalam bentuk suara, namun hanya menghasilkan pemahaman yang mendalam pada bahan bacaan yang telah dibaca. Jika ditinjau dari sudut cakupan bahan bacaan yang dibaca, jenis membaca dibedakan secara ekstensif dan intensif. Membaca ekstensif meliputi 3 hal jenis membaca, diantaranya yaitu membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Sedangkan jenis-jenis membaca intensif ada 6, antara lain yaitu membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide, membaca bahasa asing, dan membaca sastra. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semoga apa yang dipaparkan dapat bermanfaat.